Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 23 April tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Demikian firman, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu menguasai diri. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat kehidupan ini, hari-hari akan kita lihat banyak orang mudah sekali terpancing emosi dalam bertindak, alias tidak tenang dan sabar dalam melakukan sikapnya. Karena tidak tenang, kita pun sering keliru dalam membuat keputusan, sehingga berimbas kepada tindakan-tindakan yang ceroboh dan jatuh ke dalam dosa. Tanpa sadar ada banyak orang yang terperangkap dalam jerat tipu muslihat si iblis oleh sikap yang tidak mampu menguasai dirinya. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus dalam sapaan kita hari ini menasihati Timotius, muridnya sekaligus orang percaya, untuk bisa menguasai diri dan tetap tenang di dalam segala situasi. Mengapa Paulus menekankan hal ini? Mengapa Paulus menekankan penguasaan diri? Karena ketika kita dalam posisi tidak tenang, panik, gelisah, emosi, jengkel, marah, galau, atau gundah gulana, tentunya akan sangat sulit untuk melakukan hal yang benar dan berdoa kepada Tuhan. Ada banyak hal di dunia ini yang membuat orang tidak bisa tenang dalam menjalani kehidupannya. Masalah, tekanan, tuntutan pekerjaan, pengaruh lingkungan, dan lain sebagainya. Sampai kapanpun dunia tidak akan pernah memberikan rasa tenang bagi hidup orang percaya. Oleh sebab itu saudara-saudara, penguasaan diri sangat penting dalam hidup kita. Penguasaan diri adalah suatu kemampuan mengontrol diri, suatu kekuatan dalam diri seseorang untuk menjauhkan diri dari dosa dan tidak menuruti keinginan daging. Sedahsyat apapun badai gelombang menerpa. Artinya selaku orang percaya, Paulus menekankan agar bisa mengontrol diri. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, bagaimanakah agar kita mampu menguasai diri kita agar tetap tenang? Untuk tetap bisa menguasai diri adalah memiliki reaksi dan sikap positif untuk setiap situasi atau masalah yang terjadi dalam hidup ini. Artinya selalu positive thinking. Bila sikap kita positif, maka hati dan pikiran kita akan dipenuhi hal-hal yang baik pula. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Filipi 4 yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua itu. Saudara yang terkasih, selalu berpikiran positif akan membuat kita tetap tenang. Karena kita tahu benar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
dan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, saudara-saudara. Kegagalan seringkali kita alami bukan karena kita terlalu lemah atau masalah yang terlalu besar, tetapi karena kita sendiri tidak mau menguasai diri kita. Kita sepele akan penguasaan diri sehingga kita tidak tenang menghadapinya. Memang hal untuk menguasai diri bukanlah hal yang gampang, saudara-saudara. Tetapi walau hal itu sulit, itulah yang dipesankan Rasul Paulus kepada Timoteus. Tentunya juga bagi kita semua. Agar kita dapat mengendalikan diri dalam segala hal. Penguasaan diri penting sebagai karakter kita orang percaya. Dan pada akhirnya hal itu merupakan daya tarik dan kesaksian yang amat kuat untuk membuat Tuhan Yesus dikenal melalui hidup kita. Artinya kita akan menjadi khotbah yang hidup melalui dengan adanya penguasaan diri. Kita harus memiliki pikiran Kristus. Artinya pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Jika pikiran kita terus diisi oleh firman Tuhan, segala tindakan dan perbuatan kita akan terarah dan terkontrol. Tidakkah dikatakan saudara-saudara di dalam Mazmur 119 ayat 105? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan keberadaan firman Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kita, firman akan mengontrol kita untuk menghadapi segala perkara. Kita akan bisa melihat mana kebenaran dan mana ketidakbenaran. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan agar mampu menguasai diri dalam segala hal. Tuhan Yesus, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga melaluinya Bapa, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang bersaksi di dalam setiap hari-hari yang Tuhan berikan. Izinkan juga Tuhan Yesus, ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah ini di pagi hari ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Berkati Tuhan rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Bagi setiap yang belum bekerja, Engkau berikan Tuhan pekerjaan. Yang belum mendapatkan jodoh Tuhan dari jemaat-Mu, mari Engkau berikan jodoh. Anak-anak Tuhan, Engkau berikan hikmat dan bijaksana serta kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, penuh kasih, penuh rahmat, hamba juga berdoa untuk saudara-saudariku yang jauh maupun yang dekat. Balut bungkus mereka dengan kuasa dan kasih-Mu, sehingga di dalam hidup mereka mengalir kuasa kesembuhan, kuasa berkat terjadi di dalam hidup mereka, sehingga sukacita dan damai sejahtera menyelimuti mereka. Tuhan, tidak henti-hentinya hamba berdoa untuk Itoku Mama El dan yang lainnya juga Tuhan, Mama Roma, Mama Helga, adikku Hermantono, Mama Kardo, semua Tuhan, berikan mereka berkat-Mu, berikan mereka kuasa-Mu. Begitu juga dari keluarga si tangga, sertai mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Pada saat ini hamba juga berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Engkau selalu memagari mereka dengan damai-Mu, memagari mereka dengan kasih-Mu,
sehingga hidup mereka Tuhan selalu terjaga di dalam kasih dan mampu menjadi kesaksian bagi setiap orang, terlebih mampu mengontrol diri. Inilah doa hamba-Mu Bapa, yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.